Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin menghadiri Taruna Mandiri Apel Imigrasi. Nama Norbertus Riwardana, NRT 2019-1759-101, Prodi Hukum Kementerian Kelas D. Mohon izin menyampaikan materi mengenai hubungan internasional tentang keamanan tradisional dan keamanan tradisional. Pada awalnya, perkembangan ini dimulai pada dinamika politik global yang mana berujung pada perubahan strategi keamanan. Keamanan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu high politik dan low politik. Yang mana high politik itu mengatur mengenai ancaman militer dan low politik berimplikasi pada ancaman ekonomi dan sosial. Konsep keamanan sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu keamanan tradisional yang bersifat konvensional dan keamanan yang bersifat kontemporer. Tradisional yang bersifat konvensional ini didominasi oleh kapabilitas militer yang mengaji isu-isu seperti perang, seperti kejahatan senjata, dan kontemporer sendiri mengenai isu-isu multidimensional seperti terorisme, seperti human trafficking, dan lain-lain. Buson dalam judulnya A Security Framework for Analysis menjelaskan bahwa studi keamanan berupa tentang survival atau sebuah bertahan diri, yang mana tidak hanya tentang negara dan militer, tetapi juga berujung pada sistem ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Keamanan dunia juga dapat dicapai apabila adanya nilai perdamaian, kesejahteraan ekonomi, human rights, dan keseimbangan lingkungan, di mana konsep-konsep keamanan ini dibedakan menjadi tiga, yaitu keamanan bersama atau yang disebut common security, keamanan komprehensif atau yang disebut comprehensive security, keamanan kooperatif ataupun yang disebut cooperative security. Lalu materi yang kedua adalah mengenai climate change. Climate change itu sendiri merupakan sebuah new security atau keamanan baru, yang mana pada tahun 1972 muncul adanya isu perubahan iklim untuk pertama kalinya yang dapat dikenal sebagai United Nations Conference on the Environment in Stockholm. Lalu konvensi ini berkembang pada tahun 1979, yang mana climate change ini belum mencapai sebuah agendanya, yang dapat dilihat pada tahun 1988 bahwa pemanasan global ini dapat meningkat akibat upaya internasional, yang mana pada tahun 89 upaya climate change ini dicanangkan melalui deklarasi Helsinki tentang pelindungan lapisan ozon dan protokol Montreal mengenai zat yang merusak lapisan ozon. Pada tahun 90 konsep konferensi iklim dunia pada tahun 90 ini diadakan pada tanggal 29 Oktober sampai 7 November 90, yang mana konferensi ini untuk menanggapi mengenai masalah global dan karakter yang harus ditanggapi. Pada tahun 92 dicanangkan bahwa di Rio de Janeiro, Brazil, the United Nations of Conference. Hal ini termasuk pada agenda 21, dan yang dimaksud pada agenda 21 adalah mengenai tatanan lingkungan dan pembangunan yang berupaya secara implementasinya pada lapisan ozon dan stratosfer, yang mana di situ biasa dikenal sebagai Sustainable Development Goals atau SDG. Lalu ada The Paris Agreement pada tahun 1995, yang mana ini tujuannya membatasi pemanasan global hingga 2 derajat ataupun 1,5 derajat dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu materi yang ketiga berupa kerjasama internasional. Kerjasama merupakan suatu pemecahan terhadap upaya-upaya negara untuk melakukan kerjasama. Dalam bukunya A Framework for Analysis, Holsti mengemukakan bahwa kerjasama ini merupakan proses antar negara yang saling berhubungan secara bersama-sama. Secara garis besar, tujuan kerjasama ini merupakan sebuah ilustrasi untuk mendekatkan daripada masalah-masalah yang terjadi. Holsti menjelaskan bahwa alasan-alasan kerjasama ini juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Adapun upaya-upaya tersebut untuk meningkatkan efisiensi terhadap biaya yang terjadi dan
perumitan masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama, serta mengurangi kerugian yang dapat terjadi akibat tindakan-tindakan dari negara lain. Kerjasama ini dibagi menjadi 3, yaitu kerjasama bilateral, multilateral, dan regional. Kerjasama multilateral contohnya ada G20, ada PBB, WTO, dan kerjasama bilateral seperti Indonesia dengan Australia, seperti Indonesia dan Cina. Dan kerjasama regional ini berada pada kawasan suatu wilayah tertentu seperti ASEAN ataupun seperti ASEM, ASEAN Europe Meeting, dan lain-lain. Lalu materi yang terakhir merupakan migrasi dan pengungsi. Migrasi merupakan kumpulan orang yang berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Indonesia menerapkan kebijakan selektif, yang mana hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat tertentu dapat masuk ke Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 mengatur mengenai hubungan luar negeri, dan pada bab 6 mengatur mengenai masalah pengungsi. Pemberian suaka dapat diberikan oleh Presiden. Secara rezim internasional, Indonesia tidak mengakui adanya pengungsi, tetapi Indonesia mengakui adanya hak asasi manusia. Ketegangan-ketegangan yang terjadi akibat daripada pengungsi ini, seperti contoh ketegangan antara Indonesia dan Australia, ketegangan Indonesia dengan Vietnam. Hal ini dapat disikapi oleh pemerintah Indonesia ke depannya supaya tidak terjadi imigran-imigran ilegal ataupun pekerja migran yang non-prosedural. Demikian materi yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.